Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Himpunan dan Logika akan menjelaskan materi Himpunan dan Logika Fuzi. Anggota kelompok kami ialah Talita Nakona Sibuan, Ira Melani Boru Marpaung, Witri Wardani Hulu, Rindi Pitaloka Kirana Marbun, Diana Putri Simamora, dan Daniel Tingkos Sihaan. Apa itu himpunan dan logika fuzi? Logika merupakan studi penalaran yang bisa dinyatakan benar atau salah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan kasus yang tidak bisa dinyatakan benar atau salah, tetapi harus dinyatakan dengan hampir benar, agak benar, atau semacamnya. Logika fuzi merupakan logika yang kabur atau mengandung unsur ketidakpastian. Logika fuzi digunakan sebagai pengendali berbagai alat, seperti pendingin ruangan dan mesin cuci. Pada logika biasa atau logika tegas, hanya mengenal dua nilai, yaitu salah atau benar dan 0 atau 1. Sedangkan pada logika fuzi, mengenal nilai antara benar dan salah atau dapat dinyatakan nilai kebenarannya antara 0 sampai 1. Bagaimana contoh logika fuzi dan logika tegas? Contohnya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dewasa didefinisikan dengan berusia 17 tahun ke atas. Jika menggunakan logika tegas, seseorang yang berusia 17 tahun kurang 1 hari akan didefinisikan sebagai tidak dewasa. Namun, dalam logika fuzi, orang tersebut dapat dinyatakan dengan hampir dewasa. Mengapa orang menggunakan logika fuzi? Ada beberapa alasan yang menyebabkan orang menggunakan logika fuzi. Di antaranya, yang pertama, konsep logika fuzi mudah dimengerti. Yang kedua, logika fuzi sangat fleksibel. Yang ketiga, logika fuzi memiliki toleransi terhadap data-data yang sangat tepat. Yang keempat, logika fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks. Dan yang kelima, logika fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang terakhir, logika fuzi didasarkan pada bahasa alami. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Talita. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam penerapan logika Fuzzy. Kelebihannya yang pertama, daya gunanya logika Fuzzy ini dianggap lebih baik daripada teknik kendali yang pernah ada. Lalu kemudian, pengendali Fuzzy yang terkenal karena keandalannya. Kemudian, mudah diperbaiki. Lalu pengendali Fuzzy memberikan pengendalian yang sangat baik dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Yang terakhir, kelebihannya adalah usaha dan dana yang dibutuhkan kecil. Kekurangannya antara lain, para engineer dan ilmuwan generasi sebelumnya maupun sekarang banyak yang tidak mengenal teori kendali Fuzzy. Lalu, belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan mengenai penerapan logika Fuzzy ini. Lalu, hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problema kendali menggunakan pengendali Fuzzy. Yang terakhir, kekurangannya adalah belum adanya metode umum untuk mengembangkan dan implementasi pengendali Fuzzy. Lalu selanjutnya, apa itu himpunan Fuzzy? Himpunan Fuzzy merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan variabel bahasa atau linguistic variable yang dinyatakan dengan fungsi keanggotaan dan semesta U. Keanggotaan suatu nilai pada himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan yang nilainya antara 0,0 sampai 1,0. Nilai 0 menunjukkan salah dan nilai 1 menunjukkan benar. Dan masih ada lagi nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. Lalu masuk ke fungsi keanggotaan. Dalam logika tegas, fungsi keanggotaan menyatakan keanggotaan pada suatu himpunan,
di mana fungsi keanggotaan XA bernilai 1 jika X anggota himpunan A dan bernilai 0 jika X bukan anggota himpunan A. Kesimpulannya, fungsi keanggotaan pada logika tegas hanya bisa bernilai 0 ataupun 1. Tidak ada selain 0 atau 1. Lalu kemudian, dalam logika Fuzzy, fungsi keanggotaan menyatakan derajat keanggotaan pada suatu himpunan, di mana nilai dari fungsi keanggotaan ini berbeda dalam selang 0,1 dan dinotasikan dengan UA. Kesimpulannya, fungsi keanggotaan bernilai 1 jika X anggota penuh himpunan A, sedangkan jika derajat keanggotaan berada dalam selang 0,1, maka menyatakan X sebagai anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar U. Baiklah, saya Rindi Pitaloka Kirana Marbun akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami, yaitu mengenai cara menentukan fungsi keanggotaan suatu himpunan Fuzzy. Yang pertama, ada fungsi keanggotaan segitiga, di mana persamaan fungsi keanggotaan segitiga adalah mu X ABC yang terdiri atas 0, di mana 0 ketika X kurang dari A. Lalu X kurang A per B kurang A, di mana ketika X lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Lalu C kurang X per C kurang B, di mana ketika X besar B lebih kecil atau sama dengan C. Dan terakhir 1 ketika X lebih besar dari C. Grafik fungsi keanggotaan segitiga dapat kita perhatikan pada layar monitor kita masing-masing. Selanjutnya, yaitu fungsi keanggotaan trapesium. Kalau yang pertama tadi segitiga, yang kedua ini fungsi keanggotaan trapesium. Nah, di mana persamaan fungsi keanggotaan trapesium adalah mu X ABCD yang terdiri atas 0 ketika X kurang dari A, lalu X kurang A per B kurang A, di mana ketika X kurang B lebih besar atau sama dengan A. Lalu 1 ketika X lebih kecil atau sama dengan C, lebih besar atau sama dengan B. Lalu D kurang X per D kurang C, di mana X besar C kurang atau sama dengan D. Yang terakhir 0 ketika X lebih besar dari D. Grafik fungsi keanggotaan trapesium dapat kita perhatikan pada layar monitor kita masing-masing. Dan yang terakhir, fungsi keanggotaan Gaussian, di mana persamaan fungsi keanggotaan Gaussian adalah mu X C. Baik, saya ulangi, di mana persamaan fungsi keanggotaan Gaussian yaitu mu X C sigma yang sama dengan 1 per 1 tambah buka kurung X kurang C per sigma kuadrat. Dan grafik fungsi keanggotaan Gaussian dapat kita lihat dan kita perhatikan pada layar monitor kita masing-masing. Operasi logika Fuzzy. Operasi logika Fuzzy terdiri dari gabungan, irisan, dan komplement. Pertama, gabungan, yaitu di mana gabungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diartikan sebagai himpunan yang dekat dengan A atau dekat dengan B. Dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana gambar A dan gambar B, dan di bawahnya adalah gambar A gabungan dari B. Yang kedua, irisan. Irisan antara himpunan A dan himpunan B dapat diartikan sebagai himpunan yang dekat dengan A dan dekat dengan B. Pada gambar di samping, dapat kita lihat gambar A dan gambar B memiliki irisan, seperti gambar yang ada di bawahnya. Lalu yang ketiga, komplement. Komplement dari himpunan A dapat diartikan sebagai himpunan yang tidak dekat dengan A. Seperti gambar di samping, gambar B, gambarnya
tidak dekat dengan A. Kendali logika fusi atau sistem inferensi fusi. Sistem kendali logika fusi terdiri dari beberapa tahap, yaitu input. Maka input yang diberikan merupakan bilangan tertentu. Yang tahap selanjutnya fusifikasi, yaitu pemetaan nilai input yang merupakan nilai tegas ke dalam fungsi keanggotaan fusi, kemudian diolah menjadi mesin penalaran. Fusifikasi maka adalah X maka mu X. Tahap selanjutnya penalaran. Yang dimaksud pada tahap ini, sistem menalar nilai masukan untuk menentukan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fusi, yaitu max, additive, dan probabilities OR. Defusifikasi, yaitu pemetaan dari himpunan fusi ke himpunan tegas. Input dari proses defusifikasi adalah suatu himpunan fusi yang diberikan dari komposisi aturan-aturan pada fusi. Maka Z star sama dengan defusifier Z. Output, yang dimaksud output yang diberikan berupa bilangan tertentu. Proses penalaran max-min. Mu A1 sama dengan 0,6, mu B1 sama dengan 0,3, maka yang diambil dari nilai minimal yaitu menjadi mu Z1 0,3. Selanjutnya mu A2 sama dengan 0,4, mu B2 sama dengan 0,7, maka nilai minimal yang diambil adalah mu Z2 0,4. Maka digabungkan untuk pada proses penalaran max-min menjadi 0,3 dan 0,4, maka diambil dari nilai maksnya itu adalah 0,4. Selanjutnya, metode defusifikasi. Terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode maksimum. Metode ini dikenal sebagai metode puncak yang nilainya keluar dibatasi oleh fungsi. Dapat dirumuskan mu C Z star lebih besar dari mu C1. Metode titik tengah. Metode ini disebut sebagai metode pusat area. Keluaran metode ini adalah titik tengah dari hasil proses penalaran. Yang selanjutnya, metode rata-rata. Metode ini digunakan untuk fungsi keanggotaan keluaran yang sistematis. Keluaran dari metode ini adalah nilai rata-rata dari proses penalaran. Metode defusifikasi. Defusifikasi merupakan kebalikan dari fusifikasi, yaitu pemetaan dari himpunan fusi ke himpunan tegas. Input dari proses defusifikasi adalah suatu himpunan fusi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi. Hasil dari defusifikasi ini merupakan output dari sistem kendali logika fusi. Yang pertama, metode defusifikasi, yaitu metode penjumlahan titik tengah. Keluaran dari metode ini adalah penjumlahan titik tengah dari hasil proses penalaran. Yang kedua, metode titik tengah area terbesar. Keluaran dari metode ini adalah titik pusat dari area terbesar. Contoh aplikasi yang menggunakan pengendalian fusi. Jika diamati pengalaman pada negara-negara berteknologi tinggi, khususnya di negara Jepang, pengendalian fusi sudah sejak lama dan luas digunakan di industri-industri dan alat-alat elektronika. Beberapa contoh aplikasi yang menggunakan pengendalian fusi antara lain: yang pertama, dalam teknologi otomotif, sistem transmisi otomotif fusi dan pengendalian kecepatan idle fusi. Yang kedua, dalam aplikasi industri diantaranya industri kimia, sistem pengolahan kertas, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam teknologi transportasi, pengendalian fusi anti-slip untuk kereta listrik, sistem pengaturan dan perencanaan perparkiran, sistem pengaturan lampu lalu lintas, dan pengendalian kecepatan kendaraan di jalan bebas hambatan. Yang keempat, dalam power station, sistem diagnosis kebocoran H2. Dan yang kelima, dalam peralatan sehari-hari, mesin cuci Fuji, dan vacuum cleaner Fuji, dan lain-lain.